Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Fenomena pamer kekayaan yang marak akhir-akhir ini di tanah air banyak menggelisahkan para orang tua. Kenapa itu menggelisahkan? Sebab sejak hal ini mulai lazim dilakukan oleh para influencer, maka di saat itulah mulai muncul generasi yang mengukur kemuliaan dan kenikmatan hidup dari kekayaan dan kemewahan. Bahkan orang akan dianggap hebat atau tidak diukur dari hartanya, bukan sebab ilmu dan karyanya. Meski harta itu milik ayahnya sekalipun, siapa yang peduli? Pokoknya, kaya sama dengan luar biasa. Ini bukan hipotesa, tapi fakta. Ukuran profesi dinilai bukan lagi dari manfaatnya bagi masyarakat, tapi dilihat dari berapa pendapatan yang bisa dihasilkan. Kesuksesan akan diukur dari seberapa banyak pundi-pundi harta, bukan lagi dari ketulusan dan keikhlasan melayani. Jangan kaget jika kacamata itu melekat di generasi mendatang. Tidak akan ada lagi yang bersedia jadi petani karena dianggap tidak kekinian. Tidak ada lagi pedagang sayur, sebab nggak keren. Tak akan ada lagi yang berkeinginan menjadi guru ngaji, sebab kalah pamor dengan vlogger dan YouTuber yang lebih bergengsi. Tidak ada lagi yang mau jadi pekerja manual, pekerja kasar, pekerja sisi hulu yang penuh dengan peluh dan debu. Jika ini terus demikian, adalah generasi lemah yang penuh pencitraan. Itu hanya satu akibat. Belum lagi beragam keterpurukan moral sebagai akibatnya pun mulai terjadi sebab budaya pamer kemewahan ini. Ada seorang anak yang mogok sekolah lantaran tidak dibelikan HP. Ada seorang anak memaki ibunya karena tak bisa membelikan baju yang sedang tren di kalangan teman-temannya. Ada seorang anak yang menendang orang tuanya hingga tersungkur dan menghujat orang tuanya dengan sebutan gak berguna. Hanya karena sang orang tua tidak bisa membelikan motor trail seperti kawan sekumpulan. Ada banyak remaja perempuan yang rela menjajakan dirinya hanya karena ingin dapat uang mudah dan hidup mewah. Dan uang itu semua semata dilakukan hanya untuk sekedar bisa nge-post kemewahan di halaman sosmednya demi mendulang pujian. Pertemanan menjadi sebuah circle khusus dengan syarat tertentu yang menunjukkan strata. Predikat sultan adalah prestasi. Pansos, sosialita, dan lainnya adalah istilah yang muncul lantaran sebab hal yang sama. Semua hal itu tujuannya sama, hidup enak, hidup mewah, lalu diposting, biar estetik katanya. Permintaan kepada orang tua bukan lagi doa, atau bukan lagi minta dididik dengan baik, namun sudah berubah menjadi tuntutan berbagai barang dan permintaan akan gaya hidup yang menyenangkan. Tapi kan mereka, para YouTuber, selebgram, dan artis, niatnya memotivasi. Begitu dalihnya. Benar atau tidaknya hanya hatinya dan Allah yang tahu. Namun sayangnya sekumpulan anak-anak kecil adalah followers mereka yang rajin menyaksikan. Sekumpulan anak-anak yang belum mengerti maksud dan tujuan, yang belum bisa membedakan hak dan batil. Para ABG labil terlanjur menangkap informasi itu di kepalanya dan menyimpannya sebagai panutan dan arah tujuan, sampai akhirnya terjadi produksi pikiran bawah sadar bahwa hidup enak itu dinikmati dengan yang mewah, di mana hal itu memancing pikiran bagi yang kurang beruntung dengan pernyataan, kenapa hidupku susah, kenapa keluargaku miskin, kenapa aku nggak seenak mereka, serta beragam pertanyaan yang membuat mereka lupa mensyukuri hidup dan mulai kufur atas nikmat Allah yang banyak. Pemirsa, Islam tidak melarang menjadi kaya, tapi tidak untuk pamer kekayaan. Suatu kali Rasulullah SAW pernah mengingatkan para sahabat akan hal yang paling beliau takutkan dengan berkata, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan atas diri kalian adalah syirik kecil. Para sahabat langsung bertanya, apakah yang Anda maksud dengan syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Keinginan untuk dianggap lebih dari yang lain selalu menjadi sebab dari tumbuh suburnya dosa di dalam hati.
Tidakkah kita lupa bahwa iblis mengawali seluruh rangkaian dosanya dengan berkata, "Aku lebih baik dari Adam, aku diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah." Keinginan untuk disanjung, diakui, dimuliakan, dan diagungkan akan menjadi dorongan bagi nafsu untuk bertindak di luar norma dan agama. Biar tekor asal kesohor. Begitu pepatah satir ala Betawi menasihatkan. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla menantang kala hari perhitungan kepada manusia dengan berkata, "Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalah di dunia, kalian mengedepankan ria atas mereka, dan lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari sisi mereka." Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Ini adalah hari di mana untuk jadi kaya teramat mudah. Joget-joget buka aurat atau ngeprank orang sampai pingsan bisa jadi pundi-pundi penghasilan. Asal viral, endorse pun berdatangan. Hari ini teramat mudah untuk dapat sekedar uang, dan ini yang Rasulullah SAW khawatirkan. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, akan tetapi aku khawatir akan dibentangkan dunia atas kalian, sebagaimana telah dibentangkan atas orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian pun berlomba-lomba padanya, sebagaimana mereka berlomba-lomba padanya. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian, sebagaimana telah menghancurkan mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 3158 dan Muslim nomor 2961. Rasulullah khawatir kepada kita akan hal ini. Rasulullah tak khawatir kita miskin, tapi beliau lebih khawatir jika kita kaya. Dan ini mulai terjadi. Harta gampang tapi melalaikan. Harta gampang tapi merusak iman. Kita sudah mulai hilang rasa khusyuk dalam ibadah, tapi getol dalam urusan dagang. Kita lomba mencari duit dan hidup enak, tapi lupa mempersiapkan mati yang enak, yang penuh bekal dan amal soleh. Boleh menjadi kaya, agama tidak melarang. Namun jadikan itu sebagai sarana kebaikan, bukan untuk sekedar dipertontonkan dan jadi sebab munculnya rasa kufur di hati orang lain. Gunakan setiap harta yang Allah berikan sebagai wasilah, memudahkan jalan menuju surga. Jangan malah menjadi beratnya hisab atau bahkan datangnya azab. Islam senang dengan mereka yang kaya, tapi tidak hanya memperkaya dirinya sendiri. Islam senang dengan mereka yang berharta, namun hartanya ia jadikan sebagai penguatnya syiar agama. Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabatnya Hakim bin Hizam, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini indah dan manis, maka barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang baik, niscaya dapat keberkahan. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang tamak, niscaya tidak mendapat keberkahan. Dan ia seperti orang yang makan, tetapi tidak pernah kenyang, dan tangan yang di atas yang memberi lebih baik dari tangan yang di bawah yang meminta." Hadis riwayat Bukhari 7/176 dan Muslim 394. Hadis ini termasuk memotivasi untuk memiliki harta yang memadai. Pertama, karena dinyatakan bahwa harta itu indah dan manis, serta dinyatakan bahwa tangan di atas memberi lebih baik dari tangan di bawah, menerima bantuan. Sebenarnya dalam mencari harta sudah banyak yang termotivasi untuk melakukannya. Namun dalil-dalil di atas perlu dikemukakan untuk lebih memahamkan kita bahwa ibadah, agama, dan mencari harta bukan sesuatu yang terpisah. Agama pun memotivasi untuk melakukan itu. Hanya saja Islam memberikan tuntunan mencari harta dan mengelola harta yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.